Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ini podcast yang pertama bagi saya. Di ruangan yang memang baru, ini sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, sekarang kita di Unisa ada podcast untuk bisa semuanya untuk memanfaatkan fasilitas ini. Jadi alhamdulillah kita bisa untuk secara online dan go internasional para dosen, para mahasiswa untuk bisa mengekspresikan ide-ide terbaru baik dalam bidang pendidikan, kreativitas dan bidang yang lainnya untuk memajukan dunia pendidikan kita di Indonesia. Oke. Perkenalan, saya Cecep Nandana Suha dan sekarang ada kedatangan tamu kita, tamu istimewa kita. Mungkin langsung perkenalannya akan disampaikan aja ya. Disampaikan untuk Pak namanya biar para penonton bisa mengetahui sobat kita ini. Silakan. Kebetulan bukan kebetulan ya Pak, kalau nama udah pasti dikasih dari orang tua. Nama saya Jepri Herianto, staf Fakultas Ilmu Keislaman Unisa Kuningan. Oke. Mungkin alamat tinggal mungkin nanti ada yang kirim mobil atau kirim motor bisa dengan tepat gitu. Betul. Alamatnya saya paling jauh dari kampus. Wah, kebetulan saya tunggu. Ada 10 kilo? Lebih. Oke. Tepatnya berapa kilo? Tepatnya sekitar 1 kilo kurang. Kebetulan rumah saya di Cigugur, jadi dekat Toserwa Pajar Cigugur. Oke. Berarti kalau pulang itu tinggal kalau bahasa Sundanya itu nggak gorolong berarti ya? Nah, jadi kalau udah masa-masa tenggang, udah gajian, uangmu habis, iya, tinggal nongkrong di jalan nungguin yang mau ke atas. Oke. Ikut nebeng. Mantap, ini jalan juga tuh. Tapi nunggu nggak ketemu dan mereka juga kalaupun ketemu dia ngebut ya berarti ya. Jadi akhirnya jalan juga ya. Betul. Oke, mungkin kita ngobrol santai saja ya. Jeffrey, saya panggilnya A karena memang biar lebih akrab juga. Sebagai orang Sunda juga lah gitu kan. Betul. Kalaupun AA atau Akang itu mungkin kalau sesama mungkin AA juga sama panggil AA ataupun yang agak tinggi mungkin bisa Kang gitu atau gimana lah. Iya. Oke. Mungkin topik yang ingin saya bahas sekarang ini adalah tentang bagaimana sekarang kan Ajepri sebagai bagian dari tata usaha perguruan tinggi ya. Mungkin saya ingin mengetahui bagaimana gitu kan, bagaimana cara kerja ataupun pekerjaan apa saja yang akan ataupun yang sudah dilakukan setiap harinya dalam kelancaran pendidikan di Universitas Islam Aliyah ini. Mungkin yang pertama mungkin Ajepri masuk ke Unisa tahun berapa? Tahun 2021. 2021. Iya, nah, pada saat mendaftar apa yang diberikan dari staf kepegawaian menginformasikan apa saja nih pada saat itu? Pada saat saya melamar di Unisa ini, pertama kali ditunjuk dulu sebagai staf Fakultas Ilmu Keislaman dan job desk-nya itu nanti lebih ke tata rumah tangga fakultas lah begitu. Oke.
Berarti dari kepegawaian itu hanya untuk secara penerimaan menjadi pegawai saja, tetapi untuk lebih jelas detailnya itu ada di fakultas. Fakultas ya. Oke. Oke, pada setelah itu Anda masuk ke fakultas menjadi staf tata usaha. Nah, pertama kalinya ngerjain apa nih? Pertama kali alhamdulillah itu hampir 2 minggu saya melongo. Melongo, diem aja nggak ada yang Iya. nginstruksiin gitu atau gimana? Komputernya lagi di servis. Jadi saya mau ngapain gitu, ngobrol aja sama kepala TU sama Bu Iin, Bu mau ngapain Bu? Ya gimana kerjanya masih di servis. Tapi habis itu mulailah saya baru masuk itu langsung menerima bursa dosen. Oke. Nah itu pertama lihat, waduh ngeblank. Dan tadinya saya kan gak pernah berkecimpung di dunia akademik. Iya. Tahu-tahu disuruh ke akademik dan langsung dihadapkan dengan bursa dosen. Belum ada pengalaman sama sekali. Terus Iya. di pikiran Anda gimana tuh? Ya dikira jadi staf tata usaha itu cuman bikin surat masuk, surat keluar, Iya. terus bikin absensi mahasiswa. Dan ternyata wah lumayan. Bursa. Tapi pada saat melaluinya prosesnya itu memang langsung cepat bisa. Cara-cara untuk menyesuaikan untuk bisa cepat bisa itu gimana tuh? Ya mungkin karena saya kan dari lulusan komputer, jadi Iya. mungkin untuk komputer udah makanan sehari-hari, Ya. jadi mudah beradaptasi lah. Oke, Gitu. oke. Berarti tinggal penyesuaian alur-alurnya saja dan yang dibutuhkan dari bursa dosen itu sendiri. Iya. Oke. Oke, yang paling berarti dari sekarang sampai sekarang yang Anda udah jalani itu mana yang paling berat gitu dari ataupun sebelum ke sana apa saja sih yang dilakukan oleh tata usaha? Yang dilakukan oleh tata usaha itu selain menerima perintah dari kepala TU Ya. untuk membuat surat masuk, Ya. surat keluar, Iya. kadang membantu Kaprodi untuk membuat jadwal perkuliahan, Iya. setting untuk ujian, dan diberikan lagi sebagai tugas tambahan untuk pegang akun sosial media Akun fakultas. sosial media. Mau. Apa aja itu akun sosialnya? Yang bisa nanti Yang- biar mereka yang calon mahasiswa baru bisa untuk melihat informasi-informasi yang ada di akun sosial medianya seperti apa aja dan bisa ingin masuk ke sini. Silakan apa aja. Untuk akun sosial medianya ada Instagram itu di fik.unisa.kng. Iya. Di YouTube-nya sama FIK Unisa Kuningan. Nah, untuk layout ataupun apa namanya flyer-flyernya sendiri itu siapa yang buat itu? Untuk FIK. Flyer-flyernya saya juga yang buat. Anda pegang? Iya. Anda buat juga? Iya. Dan Anda publikasikan juga? Betul. Hebat. Multi talent. Multi talentan. Oh, multi talentan mungkin. Jadi sebagai talentan aja gitu ya kan, gitu talentan gitu. Iya, mau bawang mau apa cabai dimasukin semua dipotong gitu. Tapi alhamdulillah biasanya kayak orang yang punya multi talent ataupun talentan juga gitu kan. Dia itu istilahnya kayak yang sedang kalau emas itu harus ada penggodogan dulu biasanya. Sebelum jadi emas bentuk itu kan rata-rata biji dibakar dulu sampai derajat yang paling tinggi biar dan bisa dibentuk setelah dipisahkan dari kotoran dari yang lainnya terus emasnya digodok sampai ratusan derajat gitu kan ataupun bisa mencapai ribuan derajat juga itu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang paling berharga. Mungkin saya doakan juga saya berharap yakin itu bisa terjadi karena orang yang multi talent itu biasanya pada saat satu bidang itu fokus untuk bisa ya kan ya harus bisa gitu kan harus mencari tahu bagaimana caranya hasil dari dan membandingkan dengan orang lain supaya kita bisa menemukan ide betul kan ya kita bisa beride yang baru gitu beda dari yang lain. Berarti istilahnya oke lah. Inilah berarti orangnya sosok ya di belakang dari yang memegang
akun sosial media dari Fakultas Ilmu Keislaman. Oke, selanjutnya dari pekerjaan banyak kan tadi kan, absensi, apa namanya, administrasi yang lainnya sampai kepada, nah bagian apa gitu yang paling ringan dikerjakannya itu? Yang paling ringan Bukan ngopi, bukan ya, bukan ngopi ya. kopi, iya lumayan ringan itu. Tapi yang paling ringan kalau dalam pekerjaan, kalau dipikir-pikir sih relatif sama sih Oh Pak. sama, oke. Iya. Jadi kalau bilang ringan ya sama aja sih. Nah kalau yang berarti nggak ada atau apa? Ada. Yang beratnya ada. Apa tuh? Penasaran deh saya. Seorang tata usaha yang mungkin sekarang baru tahu nih apa sih yang paling beratnya gitu di dalam tata usaha administrasi fakultas, terutama karena kan kalau prodi kan lingkupnya agak kecil di bawah, tapi ternyata tata usaha yang Anda lakukan itu semua memegang prodi kan. Nah, yang paling terberatnya apa itu? Yang paling terberat itu ketika kita mau setting jadwal perkuliahan atau bursa dosen itu, Iya. karena kan harus Sinkron. dari 4 prodi ini harus benar-benar Sinkron. sinkron. Jadi dosen Tidak. ini Iya. jamnya, jadwalnya bentrok atau enggak. Nah, Oke. dari itu semua itu yang harus kita setting benar-benar satu fakultas itu harus bekerja sama. Settingnya itu Anda menggunakan aplikasi atau software atau manual? Kebetulan di Unisa kan udah ada Sepima atau kalau teman-teman biasa bilangnya si Akad. Si akad. Oke, sistem informasi akademik gitu ya. Iya, Iya. betul. Jadi ketika di sekarang kan lebih mudah. Ah, Kalau dulu kan masih pakai Microsoft Excel. Oke. Nah, kalau sekarang ketika input jadwal ada yang bentrok, udah gak mau nge-save dia. Udah mau dipaksa save tetap aja. jadwal bentrok. Pusing berarti ya, nantinya pusing ya. Belum target waktunya, deadline-nya Iya. benar-benar cepat banget ataupun mepet gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau untuk setelah Anda yang paling beratnya itu di sana, apakah sekarang sudah mulai udah penerapannya melalui apa penggunaan teknologi digital ataupun software atau aplikasi yang sudah digunakan di Fakultas Keislaman itu seperti apa? Udah menggunakan semuanya dari 0 sampai 100-nya? Untuk ini penggunaan aplikasi Sika Akad itu kita ya alhamdulillah Berbasis digital atau semuanya sudah berbasis digital atau belum? untuk mahasiswa sekarang untuk seperti surat edaran-edaran itu udah tidak melalui WhatsApp lagi. Oke. Dari si Akad udah langsung nanti mahasiswa buka akun langsung ada notif kalau ada edaran. Jadi semuanya untuk dosen tadi untuk dosen itu belum bisa Belum maksimal bisa, gimana? ya maksimal karena ya 1-2 hal lah. Oke, mungkin tidak bisa ya, tidak bisa untuk Iya. sebutkan. Tapi sudah diusulkan untuk ke bagian terkaitnya. Sudah diusulkan, sudah dicoba karena kan sayang juga kan sewa Sepima ini bukan harga yang murah gitu. Kalau nggak Oke. dipakai sayang. Iya, betul itu. Karena kan DZPM itu untuk memudahkan, mempercepat, memperlancar berarti ya. Iya. Gitu. Oke, terakhir nih mungkin ya. Jadi suka duka nih, suka duka dari seorang Jeffrey sebagai tata usaha fakultas gitu kan. Apa aja tuh? Suka dukanya ya sukanya sih banyak ya. Iya. Jadi di sini dapat ilmu yang baru lagi, Iya, betul. pengalaman yang sangat berharga lah, gak bakal ditemui di tempat lain. Kemudian kerjasama intinya. Jadi kalau kerjasama cepat, kerjaan juga cepat. Jadi gak saling tunggu. Oh, mantap. Itu di FIK itu budayanya seperti itu. Iya, budayanya harus seperti itu. Oke. Berarti bekerja sama dan sama-sama bekerja berarti gitu. Iya. Wih, dahsyat, mantap tuh. Mantap berarti. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum diakhiri? Ingin disampaikan apa ya? Ya
khususnya untuk Unisa semoga seperti Mixu ya yang sekarang cabangnya di mana-mana. Semoga mahasiswa Unisa juga seperti Mixu banyak dari mana-mana. Amin. Nah sekarang untuk yang ingin Anda katakan tentang podcastnya sendiri, oke? Tentang podcastnya, alhamdulillah mantap. Mantap. Oke, terima kasih juga kepada orang yang sudah bekerja keras untuk membangun ruangan ini, memodifikasi untuk sehingga kita bisa nyaman, dan bisa membuat sebuah karya yang bermanfaat buat masyarakat luas, terutama dalam bidang pendidikan, kreativitas, inovasi dan bisa menjadi satu pendapatan bagi seluruh pihak yang ada di Unisa ini. Betul. Oke, segitu aja. Sekian acara podcast kali ini. Saya Cecep dan Nana Suha. Saya kalau bisa Herianto. Oke, ada panggilannya ada. Panggilannya ya Jepri doang sih. Jepri doang. Kalau saya Ang Cepi gitu kan. Atau saya Cecep dan Nana Suha atau Ang Cepi. Jepri Herianto. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau